Bagi beberapa orang yang tertarik untuk memperhatikan berita-berita politik di tanah air, terutama menjelang Pilpres 2024, tentu tidak asing dengan istilah oligarki. Tapi apa itu oligarki? Makhluk atau binatang kayak apa oligarki itu? Sebegitu berbahayanya kah? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda pilihan jangan baper. Oligarki dari bahasa Yunani yang maknanya adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer. Beberapa pengamat politik, para akademisi acap mengatakan politik kita dikuasai oligarki. Banyak demonstran juga sering mengatakan itu. Tapi apa sebenarnya oligarki ini? Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain umumnya digunakan saat ini adalah plutokrasi. Pada awal abad ke-20, Robert Michel mengembangkan teori bahwa demokrasi seperti semua organisasi besar cenderung berubah menjadi oligarki. Dalam hukum besi oligarki, dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli dengan melindungi kekuasaan mereka sendiri. Di Indonesia, Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarki 2011 mendeteksi oligarki Indonesia membesar di masa Presiden Soeharto. Pada masa itu terjadi oligarki sultanistik, yaitu kondisi ketika ada monopoli sarana pemaksaan di tangan satu oligark, bukan di tangan negara yang melembaga dan dibatasi hukum. Oligarki tumbuh subur dalam sistem demokrasi tanah air, khususnya dalam gelaran pemilu atau pilkada. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 4 hal, mulai dari tata kelola partai politik yang belum demokratis, regulasi, penegakan hukum yang lemah, hingga kesadaran masyarakat yang rendah. Soal kesadaran masyarakat yang rendah ini, saya berpendapat kayaknya partai politik atau politikus juga yang lebih senang kalau kesadaran masyarakat rendah. Makanya mereka enggan menjalankan fungsi kepartaiannya dalam mendidik kesadaran politik masyarakat. Yang bisa dipastikan oligarki tumbuh dalam kualitas kepartaian yang rendah. Tata kelola di partai politik sendiri elitis. Banyak yang belum tertata dalam manajemen atau struktur organisasi yang benar. Keputusan-keputusan politiknya jadi cenderung transaksional. Bahkan ketika mereka melakukan rekrutmen politik, oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat. Ada beberapa macam jenis oligarki sesuai perkembangan zaman, tetapi ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki satu sama lain tidak sulit untuk dibedakan, yakni satu, kekuasaan dan uang tak bisa dipisahkan. Ciri-ciri ini berfokus pada kekuasaan dan kekayaan yang mempengaruhi masalah politik, motivasi, dan kapasitas bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Dua, kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Pemerintah dalam hal ini hanya dikuasai
oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki uang. 3. Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi. Dalam sistem pemerintahan ini, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tidak punya materi. Inilah yang menyebabkan kemiskinan meningkat, sementara itu pemimpinnya, para elitnya semakin kaya. 4. Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Penguasa atau pemimpin dalam sistem pemerintahan ini hanya memikirkan dan mempertahankan kekayaan mereka. Hal ini disebabkan sistem ini menganut siapa yang punya uang, dialah yang akan berkuasa. Tujuan oligarki hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya. Apakah Indonesia seperti itu? Pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi, namun demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki ini. Akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata di antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut hingga kini sehingga Indonesia mempunyai demokrasi oligarki. Akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Dalam bukunya, Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin pada saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi. Winters juga menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum. Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto. Yang semula oligarki sultanistik kemudian menjadi oligarki penguasa yang kolektif. Dalam pada itu, oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer. Oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi, justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh neoliberalisme. Senyatanya, setelah kejadian krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia. Apakah oligarki buruk atau demikianlah takdirnya? Tergantung. Kalau tata kelola dan sistem kepolitikan kita waras, demikian juga hukum ditegakkan, kesadaran masyarakat juga bisa ditumbuhkan, oligarki tidak akan ada artinya, karena toh tak bisa dihindari. Ada juga oligarki yang tujuannya sama, mensejahterakan rakyat. Jangan-jangan buruk muka cermin dibelah karena penyakit selalu datang pada tubuh yang memang kondisinya tidak fit, sakit-sakitan, dan penyakitan. Jadi jangan mudah menyalahkan oligarki, tetapi kita juga harus introspeksi bagaimana sistem politik di negeri kita, sistem demokrasi di negeri kita, sehingga dia menjadi imun dengan virus atau kuman-kuman yang berada di dekatnya.